Selamat siang buat kita semua. Yang terhormat Bapak Pendeta Gereja GKI Sumut Kota Pematang Siantar, dan yang saya hormati Ibu dan Bapak Jemaat Gereja GKI Sumut. Shalom. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas segala berkat rahmat karunia yang Tuhan berikan. Kita dapat berkumpul di sini, kita dapat melaksanakan ibadah bersama-sama di tengah pandemi COVID-19 ini. Dengan penerapan protokol yang telah dianjurkan dan telah diterapkan GKI ini, kita dapat tetap melaksanakan ibadah bersama-sama di gereja ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Felix Ojuswa Tabubolon, pangkat Inspektur Polisi tingkat 2, dan saya saat ini menjabat sebagai Kepala Unit Binmas di daerah Kota Pematang Siantar ini, tepatnya di Kecamatan Siantar Timur di lingkup GKI Sumut ini. Saat ini saya berdiri di sini untuk menyampaikan saudara mengenai hal-hal korupsi yang jika kita kaitkan itu dengan keagamaan kita atau dengan Alkitab kita. Kita tahu bahwa korupsi itu sudah ada sejak dahulu, dan sudah ada di dalam Alkitab juga. Kita bisa membuka ayat-ayat emas yang hubungannya dengan korupsi. Yang pertama itu adalah Keluaran 23 ayat 8. Isinya, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat kita buta mata orang-orang yang melihatnya dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Kemudian ada juga terdapat dalam Ulangan 27 ayat 25, yaitu terkutuklah orang-orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Kemudian dalam Yesaya 1 ayat 23-24, para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak-hak anak yatim dan perkara janda-janda. Firman Tuhan juga berkata, Tuhan semesta Allah yang maha kuat, pelindung Israel. Aku melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada musuhku. Kemudian terdapat dalam Yesaya 5 ayat 22-24. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras, yang memenangkan orang fasik karena suap, dan yang memungkiri hak orang benar. Sebab itu seperti lidah api memakai jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api. Demikianlah akar-akar mereka yang akan menjadi busuk, dan kuntum akan bertebangan seperti abu, oleh karena mereka yang telah menolak pengajaran Tuhan semesta Allah dan menista firman yang maha kudus Allah Israel. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang mengenai korupsi tersebut, namun sebagian itu kita dapat, nanti saya akan share buat Bapak Ibu semuanya. Kemudian kita tahu bahwa korupsi tersebut juga dalam hal tersebut tidak lepas dengan suap. Dalam Alkitab jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum Taurat. Ini merupakan pelanggaran terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan Israel. Dan dampaknya apa? Kita akan menerima kutuk atau tidak dapat berkat. Oleh karena itu, tidak ada kedamaian yang kita terima dan keselamatan. Korupsi dan suap itu mencederai keadilan. Kita tahu bahwa saat ini di negara kita ini juga masih terdapat banyak korupsi dan suap, sehingga pengadilan itu tumpul, sehingga masih adanya kesenjangan antara sesama kita. Kita tahu bahwa jika kita hendak harmonis, jika kita hendak hidup bersama, kita harus saling menjaga hak kita dan tidak mementingkan sesuatu apapun. Untuk itu, dalam hal ini juga sering sekali kita temukan bahwa banyak orang yang menerima suap hanya untuk memberikan berita palsu untuk menyelamatkan orang tersebut. Banyak yang menerima suap untuk mendapatkan hal-hal keuntungan pribadi, atau korupsi ini bisa dibilang korupsi merupakan keinginan pribadi untuk menguntungkan pribadi dan dapat merugikan orang lain, dan mungkin saja bisa mendapatkan merugikan untuk masyarakat luas yang sebenarnya itu bukan hak kita. Oleh sebab itu, rekan-rekan yang saya cintai, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai warga negara Indonesia dan sebagai umat Kristen, marilah kita untuk tidak melakukan korupsi dan coba memperbaiki diri, coba mendidik kita. Korupsi tidak melulu dengan uang banyak atau harus mengambil uang sebesar-besarnya. Namun dalam hal-hal kecil juga kita bisa lihat, dengan hal-hal menerima uang walaupun hanya 1.000 itu sudah termasuk korupsi. Tapi itu merupakan sifat atau
kepribadian kita, apakah kita mau menerima itu atau tidak. Itu kita artikan dalam diri kita. Kita harus introspeksi diri bahwa kita tahu bahwa dalam agama kita itu tidak diperkenalkan. Oleh sebab itu, marilah kita tidak melakukan korupsi. Kita didik anak-anak kita yang masih kecil, dan sejak dini kita dapat mendidiknya dalam hal kecil, sehingga kelak nanti dewasa mereka tidak akan menerima suap, percaya diri dengan dirinya sendiri, jujur, dan tidak mengambil hak orang lain, karena hak itu bukan hak kita. Dalam korupsi ini banyak sekali hak yang bukan hak kita sehingga dapat merugikan orang lain. Hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih buat bapak-bapak ibu. Saya berharap dengan adanya ini bapak dan ibu semua dapat lebih memahami tentang korupsi dan dapat lebih dekat dengan Alkitab kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan waktunya, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan kepada saya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan kepada bapak ibu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Shalom, damai sejahtera buat kita semua.